Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selma Selina dengan NIM 22802400007. Saya dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang salah satu fenomena yang akan kita kerjakan dengan dua metode. Metode pertama yaitu dengan mekanika Newton, yang kedua yaitu mekanika Lagrangian. Jadi kita akan membandingkan dua metode tersebut. Oke, di sini saya punya benda yang dilepaskan pada bidang miring licin. Nah, jadi yang pertama itu ada metode mekanika Newton. Nah, metode mekanika Newton ini berfokus pada gaya-gaya yang bekerja pada benda. Kemudian kita menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita identifikasi dulu nih gaya-gaya yang bekerja itu ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini adalah gaya yang bekerja lurus ke bawah. Namun karena balok bekerja di sepanjang bidang miring, nah kita bisa bagi menjadi dua komponen. Yang pertama itu ada komponen sejajar dengan bidang, seperti pada gambar ini ya. Komponen yang sejajar dengan bidang. Yang sejajar dengan bidang maksudnya dia ada mg sin theta karena dia yang menarik benda turun, maka dia mg sin theta yang ke bawah. Nah, yang kedua ada komponen tegak lurus dengan bidang mg cos theta yang diseimbangkan oleh gaya normal. Jadi ini ada gaya normal yang selalu tegak lurus dengan permukaan bidang. Nah, kemudian ini gaya gravitasinya mg. Oke, tulisan dengan mg. Nah, kemudian karena bidang licin tidak ada gaya gesek, maka satu-satunya gaya yang bekerja pada benda di sumbu X. Nah, sumbu X ini adalah mg sin theta. Maka sigma fx sama dengan m kali a. Tadi gaya yang bekerja pada yang sumbu X berarti mg sin theta. Dimana dia mg sin, berarti fx-nya itu adalah mg sin theta. Sigma fx-nya adalah mg sin theta sama dengan ma. Nah, berarti mg sin theta sama dengan m x double dot. Kenapa x double dot? Karena dia turunan kedua. Ini ada percepatan. Kita ubah ya. Kemudian kita bisa coret nih kedua ruas kiri kanan massa, kita bisa coret M-nya, kita coret, kemudian sisanya adalah G sin theta sama dengan X double dot. Maka X double dot sama dengan G sin theta. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan metode Lagrangian. Punya persamaannya nih, L sama dengan K min V. K-nya ini ada energi kinetik, V-nya ini energi potensial. Nah, L sama dengan setengah mv kuadrat dikurangi mgh dikurangi dalam kurung kurangi mgh. Kenapa dia bisa negatif? Karena setelah balok dilepaskan dan meluncur sejauh X, sejauh posisi ke arah bawah, posisi balok sekarang berada di bawah titik acuan yang tadi ditetapkan sebagai 0. Nah, dalam matematika, jika sesuatu benda bergerak ke bawah, maka dari titik 0 maka dia nilainya akan negatif. Nah, karena balok turun, ketinggiannya menjadi min H. Nah, maka EP-nya sama dengan mg kali min H, jadi min mgh. Nah, hubungannya sama X sin theta. Jadi, H-nya ini kan dia sisi depan sudut theta. Nah, X ini adalah bidang miring, jadi sama dengan X sin theta. Nah, dilanjut berarti L sama dengan setengah mx dot kuadrat. Karena dia negatif kali negatif berarti positif plus mgh. Jadi L sama dengan setengah mx dot plus mg x sin theta. Karena hanya itu adalah x sin theta. Nah, masuk ini ke persamaan Euler-Lagrange. Kita masukin, nah, kita masukin ke Euler, Euler-Lagrange. Nah, di mana di sini ada DDT dari do x dot dari L dikurangi do x dari L sama dengan 0. Nah, pertama kita turunkan dulu terhadap kecepatan. Jadi sisi Lagrange yang ini kita bakal turunin di persamaan Euler-Lagrange, di mana sisi kirinya ini, sisi kanannya ini. Jadi kita akan menurunkan sisi yang ini dulu, sisi kiri, dan akan yang sisi kanan. Nah, turunin nih terhadap kecepatan, di mana dia do x dot dari L sama dengan setengah mx dot kuadrat. Jadi ketika x dot ini diturunin, maka ini kan 2 ya, berarti setengah m 2x dot. Kalau turunan kan dikurangi 1 pangkatnya. Berarti 2-nya bisa kita coret, berarti sisanya mx dot. Nah, kemudian kita turunin ini terhadap waktu. Dari sini, kita turunin terhadap waktu. Berarti DDT dari do x dot dari L sama dengan turunan terhadap waktu, turunan kecepatan terhadap waktu adalah mx double dot. Yang kedua, berarti percepatan. Nah, kemudian setelah dapat, kita turunkan lagi nih terhadap posisi, di mana yang sisi sebelah kanan berarti do x dari L sama dengan L-nya kita bisa masukin, L-nya yang mana tadi? Yang ini, yang sebelah sini, karena yang ini 0 ya pasti. Karena X berarti MG diturunin terhadap L berarti diturunin terhadap posisi terhadap X berarti MG X sin theta, L-nya MG X sin theta, turunin nih terhadap posisi berarti sisanya menjadi MG sin theta. Nah, hasil akhirnya DDT dari do X dot dari L dikurangi do X dari L sama dengan 0, berarti ini yang pertama kita udah dapet tadi yang ini mx double dot, berarti dikurangi yang tadi mg sin theta sama dengan 0. Nah, ini m-nya bisa kita coret, berarti sisanya x double dot sama dengan g sin theta. Cukup. Jadi itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.